Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktikkan konfigurasi administrasi jaringan, yaitu diantaranya konfigurasi IP address, SSH, SFTP, dan samba. Langsung saja, pertama-tama kita masuk terlebih dahulu ke CentOS yang telah kita install sebelumnya. Masuk menggunakan user root. Masukkan password. Nah, dan langkah selanjutnya, di sini saya pertama-tama akan mengkonfigurasi IP address dengan perintah mtui. Langsung saja pilih sunting suatu koneksi EMP0F3, dan selanjutnya kita hapus terlebih dahulu semuanya. Kita ulangi dari awal kembali. Di sini pilih IPv4 configuration, ubah menjadi manual dan tampilkan. Lalu tambahkan alamat sesuai dengan jaringan yang kita gunakan. Kita cek terlebih dahulu. Jaringan kita. Dan kita mendapat jaringan dengan IP 92168.43.1 gateway. Langsung saja kita masukkan alamat kita. Di sini saya akan memasukkan oktet keempat dengan NIM saya. Langsung saja. Prefix 24. Kita masukkan gateway sesuai dengan jaringan kita. Sudah, kita tambahkan DNS sesuai dengan jaringan kita. Dan lalu tambahkan DNS kedua dengan domain internet. Otomatis mengaktifkan. Lalu kita pilih OK, pojok kanan bawah. Oke. Setelah itu kita mundur dan pilih aktifkan suatu koneksi. Dari aktifkan, lalu aktifkan kembali, mundur kembali. Oke. Selanjutnya kita restart terlebih dahulu. Selanjutnya kita pilih adapter, yaitu yang bergambar base adapter 1. Langsung saja. Di sini sudah bridge, kita natkan kembali untuk mengkonfigurasi agar lebih dapat dipahami. Setelah itu kita ubah dari NAT menjadi bridge adapter dan
pilih sesuai jaringan yang kita gunakan. Itu Realtek. Oke. Selanjutnya kita akan mengecek apakah IP address sudah terhubung dengan baik dengan cara memapping alamat gateway DNS1 dan domain internet langsung saja. Dan hasilnya pun loss. Kita coba ke IP address kita, hasilnya terhubung. Sekarang ke domain internet. Dan hasilnya tersambung. Setelah itu kita coba yang update. Untuk mengupdate CentOS ini dengan mengetikkan perintah yang update. Kita tunggu proses update sampai selesai. Total pengunduhan update yaitu 115 MB, dan selanjutnya kita konfigurasi dengan mengetikkan ini. Dan kita tunggu sampai proses penginstalan berhasil. Pengupdatean pun di CentOS telah selesai dilakukan. Selanjutnya saya akan mengkonfigurasi SSH. Untuk mengecek SSH, kita cek terlebih dahulu dengan mengetikkan perintah yang list install more. Dan kita cari open SSH. Jika sudah ada open SSH tersebut, maka SSH telah siap digunakan. Dan ternyata sudah ada open SSH di sini, open SSH client. Selanjutnya kita masuk ke CMD. Dan kita coba langsung masuk ke SSH dengan user root dengan perintah seperti ini. Add IP address kita. Sorry. Maaf sebelumnya ada kesalahan teknis. Dan sekarang kita langsung masuk saja ke SSH dengan user root.
dan masukkan IP address. Dan kita klik yes untuk mengkonekkan. Masukkan password. Dan hasilnya pun kita telah masuk ke root di CentOS dengan menggunakan CMD. Tahap selanjutnya saya akan menggunakan aplikasi pihak ketiga yaitu PATI yang sudah saya install sebelumnya. Langsung saja kita keluarkan terlebih dahulu di CMD ini. Dan kita langsung masuk ke PATI. Aplikasi PATI. Di PATI ini tersedia connecting tag yaitu raw, telnet, pre-login, SSH, dan serial. Dan kita pilih saja SSH untuk mengakses SSH. Dan untuk masuk kita hanya perlu memasukkan IP address kita. Langsung saja. Yes. Masuk dengan user root. Masukkan password. Dan hasilnya pun seperti ini. Selanjutnya saya akan membatasi user root langsung mengakses SSH. Dengan konfigurasi SSH tersebut kita ketikkan dengan perintah nano etc ssh sshd config. Setelah itu kita cari permit root login dan kita rubah dari yes menjadi no untuk membatasi user root mengakses SSH secara langsung. Setelah itu kita keluar dengan Ctrl X, lalu konfirmasi dengan perintah hit, enter. Selanjutnya kita restart SSH dengan perintah service sshd restart. Untuk pengujian apakah user root sudah dibatasi atau belum, kita cek terlebih dahulu di CMD. Langsung saja kita maksud ke SSH user root sebelumnya. Masukkan password. Dan hasilnya pun ditolak karena kita sudah membatasinya di PATI sebelumnya. Jika user root tidak bisa diakses, kita dapat mengaksesnya dengan username yang telah kita buat sebelumnya. Saya akan mempraktikumkannya di aplikasi pihak ketiga atau PATI. Kita closekan terlebih dahulu. Masuk kembali ke PATI. Masukkan IP address sebelumnya. Lalu open. Dan kita
Sekarang kita masuk dengan user yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu user usip. Masukkan password. Hasilnya kita masuk ke user usip, yaitu username selain root langsung. Selanjutnya kita IPA terlebih dahulu untuk mengecek apakah IP sama dengan IP root. Langsung saja IPA dan hasilnya pun sama. IP username usip sama dengan IP root. Dan di sini saya akan mengganti port 22 menjadi port default, yaitu port 49.000 sampai 51.000 kalau tidak salah. Kita langsung saja mengganti port dengan konfigurasi SSH dengan mengetikkan perintah nano etc ssh ad config. Salah. Enter. Maaf, terjadi kesalahan. Sebelum kita masuk ke konfigurasi SSH, terlebih dahulu kita masuk ke root dengan perintah su. Masukkan kata sandi. Dan setelah itu kita masuk root, lalu kita ketikkan perintah untuk mengkonfigurasi SSH nano etc SSH ad config. Setelah itu kita cari port dan kita rubah untuk mengaktifkan port tersebut. Kita hapus hashtagnya dan kita rubah port 22 menjadi yang kita inginkan, dari 49.000 sampai 51.000, dan saya menginginkan 49.540. Setelah itu kita keluar dan konfigurasi, dan setelah itu kita ketikkan perintah yum install policy core-utils python utils -p. Untuk menginstal perintah tersebut langsung saja yum install policy core-utils python utils tp.
printer. Dan setelah itu kita tunggu sampai selesai penginstalan. Dan setelah selesai, selanjutnya kita cek port dengan script cmanage port negatif L grep SSH. Dan hasilnya port masih hanya satu, yaitu port 22. Untuk menambahkan port yang sudah kita rubah tadi, kita ketikkan perintah cmanage port t SSH port T negatif P TCP 4954. Kita klik. Setelah selesai, kita cek kembali port dengan perintah seperti ini, cmanage port negatif L grep SSH. Dan hasilnya port yang telah kita buat sudah terdaftar dengan port 22. Sebelumnya terjadi kesalahan karena saya memasukkan port yang salah, dan saya telah menambahkan port yang sudah benar. Langkah selanjutnya, kita update firewall terlebih dahulu agar port tersebut bisa diakses dari luar dengan perintah firewall dengan perintah firewall cmd add port 49541 TCP permanen PKP. Dan sukses. Setelah itu kita reroute firewallnya agar terbaca dengan perintah firewall cmd reload. Jika sudah sukses, kita restart lagi dengan perintah service restart service sshd restart. Jika sudah, kita keluar saja dengan perintah exit kembali.
Tahap terakhir pengujian SSH, kita cek SSH yang telah kita buat dengan masuk melalui username terlebih dahulu. Kita masuk dengan username. Di CMD saja, dan hasilnya dibatasi karena kita sudah merubah port tersebut. Agar kita bisa masuk ke username ini, kita tambahkan perintah negatif port yang telah kita buat tadi, 49 541, dan lalu enter. Kita masukkan password dan hasilnya pun kita masuk. Dan sekarang kita coba masuk ke user root dan perintah su, masukkan sandi, dan hasilnya pun kita telah masuk ke user root. Selanjutnya, setelah konfigurasi SSH berhasil, saya akan mengkonfigurasi SFTP dengan aplikasi pihak ketiga yaitu PLGila yang telah saya download sebelumnya. Langsung saja kita buka aplikasinya. PLGila. Kita masuk dengan host SFTP backslash SFTP// alamat kita, alamat IP address kita. Masukkan username, masukkan password, dan kita juga masukkan port yang telah kita ganti dari 22 menjadi 49541. Langsung saja 49451, lalu klik connect. Ternyata ada kesalahan, saya memasukkan port yang benar adalah 49541. Kita klik connect dan pilih OK, dan hasilnya kita telah masuk ke username usip dengan SFTP di aplikasi pihak ketiga. Dan selanjutnya kita coba upload terlebih dahulu file yang telah saya buat sebelumnya di directory C dan folder data contoh usip. Kita langsung upload saja, dan hasilnya telah terupload. Selanjutnya kita delete saja. Selanjutnya
kita konfigurasi SFTP karena ingin dibatasi, kita bisa menggunakan VirtualBox, CMD, atau PATI. Dan di sini saya akan menggunakan PATI kembali. Langsung saja masuk kembali ke PATI. Memasukkan IP address kembali. Port dari 22 menjadi 49541. Open. Yes. Login as. Using. Masukkan password. Setelah itu kita masuk ke root. Masukkan Pak Sandi. Selanjutnya, untuk user yang dibatasi, kita masukkan perintah group add SFTP usip. SFTP usip ini bebas, grup add-nya mau apa saja terserah sesuai keinginan kita. Lalu kita enter. Di sini saya akan menambahkan dua user yang akan dibatasi aksesnya, karena di server kita hanya ada user usip dan user root. Langsung saja kita buat dengan perintah user add lalu negatif g sftp usip perintah negatif g sftp usip untuk memasukkan user yang dibuat ke sftp usip. Lalu kita masukkan kembali negatif s bin pulse bin /pulse. Perintah ini digunakan untuk mengatur login dengan mengatur sel user menjadi bin pulse. User tidak akan bisa login melalui SSH. Lalu ketikkan perintah negatif perintah ini digunakan untuk memberitahu user add untuk membuat home directory untuk user, dan kita buat terlebih dahulu usernya. Home dengan nama bebas seperti yang kita inginkan. Kevin. Setelah itu kita masukkan password untuk user Kevin. Dan saya akan memasukkan passwordnya sama seperti user Kevin agar mudah diingat. Masukkan kembali lagi, dan hasilnya user Kevin telah dibuat. Selanjutnya kita buat user kedua, sama seperti membuat user Kevin sebelumnya. Langsung saja
Saya di sini membuat user kedua dengan nama Aldo. Lalu enter. Password juga sama dengan nama user karena untuk mudah diingat. Langsung saja masukkan kembali. Masukkan lagi. Dan setelah itu kita selesai membuat user Kevin dan user Aldo. Selanjutnya kita ubah kepemilikan direktori home setiap user ke user root dan berikan akses izin ke chmod755 agar direktori hanya bisa dimodifikasi oleh pemilik direktori. Dan selanjutnya kita masukkan perintah chon root, langsung saja chon root -2 /home /Kevin sesuai dengan user yang telah kita buat. Dan memasukkan perintah chmod 755 home Kevin. Sama seperti user Kevin. Sekarang kita buat user Aldo. Nah, setelah itu jadi kita membuat folder yang bisa diakses oleh user tersebut dengan perintah mkdir /home /Kevin dan nama direktorinya data Kevin. Kita buat juga sama user Aldo seperti membuat perintah seperti user Kevin. Langsung saja Aldo Oke. Setelah itu kita rubah kepemilikan data ke usernya masing-masing dengan perintah chown Kevin -2 home Kevin data Kevin. Sama seperti user Kevin, kita buat user Aldo nya.
enter. Selanjutnya diberikan hak permission yang hanya bisa mengakses hanya usernya saja dengan perintah chmod 755 Kevin sama seperti user Kevin di user halo. Setelah itu kita enter. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi SSH kembali dengan perintah nano etc SSH /config. Setelah itu kita cari subsystem SFTP, langsung saja kita cari. Dan hasilnya subsystem SFTP ini sudah ketemu. Selanjutnya saya akan memasukkan perintah yang akan saya ketikkan ini. Langsung saja SFTP internal SFTP group SFTP usage chroot directory version force command internal SFTP allo TCP forwarding X 11 forwarding permit allow agent
forwarding. Setelah kita memasukkan perintah-perintah seperti yang telah saya ketikkan, kita cek terlebih dahulu apakah ada kesalahan atau tidak. Jika sudah selesai dan benar, kita keluar saja dan Ctrl X dan konfigurasi. Ya. Selanjutnya, kita restart terlebih dahulu. Jika tidak ada kendala error, kita bisa langsung menguji konfigurasi yang telah kita buat. Langsung saja kita restart dengan perintah service sshd restart service sshd restart, dan hasilnya tidak ada error sama sekali. Langsung saja kita ke tahap pengujian konfigurasi di aplikasi PLJILA. Kita buka. Selanjutnya kita masuk ke username yang telah kita buat sebelumnya. Langsung saja username Kevin, masukkan password, klik connect, dan hasilnya pun kita telah terhubung. Selanjutnya kita coba username Aldo, masuk saja. Dan hasilnya pun kita telah terhubung juga. Selanjutnya kita coba membuat directory di username Kevin atau Aldo. Jika ditolak, kita telah berhasil mengkonfigurasi pembatasan tersebut. Langsung saja Kevin, reconnect, lalu kita buat create directory, new directory, oke. Dan hasilnya pun kita ditolak karena kita sudah membatasinya. Selanjutnya kita ke user lalu password, masukkan password, kita buat create directory, oke. Dan hasilnya pun sama seperti user Kevin. Karena di rootnya kedua user tersebut tidak diizinkan, kita coba di folder yang telah kita buat di kedua user, yaitu data Kevin atau data Aldo. Langsung saja Kevin, masuk ke data Kevin, dan kita create directory atau membuat directory baru, dan hasilnya directory baru pun telah terbuat. Selanjutnya kita upload file, dan hasilnya pun file telah terupload. Kita hapus kembali saja.
Selanjutnya kita coba di username Aldo. Klik connect, masuk ke data Aldo, create directory atau membuat file atau membuat directory baru. Oke, dan hasilnya pun terbuat sama. Setelah itu kita upload, mencoba dengan mengupload file, dan hasilnya pun sama seperti user Kevin. Kita delete saja. Dan selanjutnya di praktikum SFTP ini, sebelumnya kita kan sudah membuat dua user yang hanya diberikan akses tertentu di SFTP, dan kita cek selanjutnya, dan kita cek SSH-nya pada kedua user tersebut apa bisa mengakses atau tidak. Langsung saja kita coba di CMD saja. Untuk masuk ke user Wahyu, kita coba masukkan dengan perintah user Wahyu, user Kevin, kita masukkan dengan perintah SSH tipe port yang tadi, Kevin add dan hasilnya pun ditolak karena user Kevin hanya bisa diakses SFTP-nya saja. Dan selanjutnya kita coba dengan username Aldo. Oke, sama password. Oke, dan hasilnya pun sama. Tahap SFTP ini telah selesai dilaksanakan. Selanjutnya, saya akan mengkonfigurasi Samba. Saya akan mengkonfigurasi Samba tersebut. Langsung saja di CentOS. Langsung saja kita masuk clear terlebih dahulu akan membuat kita. Pertama-tama kita install seluruh package Samba ke dalam server dengan perintah yang install Samba bintang negatif y, enter, dan kita tunggu penginstalan dengan ukuran pengunduhan 22 MB. Jika penginstalan selesai, buatlah folder yang akan di-share. Lalu berikan hak akses permission 0755 agar folder dapat ditulis. Langsung saja kita ketikkan perintah kadir. Lalu perintah chmod kapital 0755 share, enter.
lalu ketikkan perintah chown r nobody share, enter. Sorry, saya salah pengetikan. Kita ulangi dari awal kembali. Clear agar mempermudah yang hadir saja. Selanjutnya kita pindahkan settingan default smb.config menjadi smb.config.backup dengan mengetikkan perintah mp etc samba smb.config spasi etc samba smb.config backup, lalu enter. Sebelumnya maaf, saya salah pengetikan memasukkan perintah. Kita rubah terlebih dahulu backup, lalu lakukan konfigurasi file smb.config yang terletak di etc samba dengan perintah nano etc samba smb.config. Kemudian masukkan script yang saya akan ketikkan. Langsung saja global setelah saya memasukkan perintah-perintah seperti yang ada di layar. Setelah itu restart dan enable Samba agar setiap di reboot Samba akan dijalankan secara otomatis. Kita keluar terlebih dahulu dan konfigurasi clear. Kita masukkan perintah sistem start smb lalu systemctl start nmb. Setelah itu systemctl enable smb dan enable nmb. Untuk selanjutnya untuk melihat hasil konfigurasinya, jalankan perintah
yang akan saya masukkan dengan tes more. Setelah itu klik enter dan hasilnya konfigurasi yang telah kita buat sudah terbentuk. Setelah itu aktifkan firewall agar kalian bisa mengakses Samba dengan perintah firewall cmd permanen zone sama dengan public. And service sama dengan Samba, lalu enter. Setelah itu kita dan ternyata error, kita masukkan kembali dan memeriksa bila ada yang salah. Dan ternyata kita kurang ininya. Enter. Setelah sukses, kita reload firewall dengan perintah firewall cmd reload, enter, dan sukses. Karena firewall di CentOS mempunyai fitur yang berlapis, selain kita menambahkan servis Samba ke dalam firewall kita, juga harus memberikan izin Samba pada shell Linux dengan perintah chcon linte Samba share t forward share, enter, dan konfigurasi Samba pun berhasil. Sekarang kita coba akses Sambanya menggunakan klien di Windows. Langsung saja kita close terlebih dahulu semuanya, lalu ke run atau dengan Windows R, dan hasilnya CentOS, atau kita bisa juga memasukkan alamat IP kita, ketikkan OK, dan hasilnya akan muncul folder yang kita buat di smb config dengan Anonymous. Sekian praktikum yang telah saya
praktikan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam praktikum kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.